Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial untuk menghitung matriks-matriks yang ada di analytical hierarchy process untuk kita bisa mendapatkan bobot dari kriteria dan juga alternatif pilihan yang kita miliki. Matriks yang kita akan gunakan merupakan matriks yang merupakan hasil dari pairwise comparison yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kalian di tahun lalu, di mana mereka diwajibkan untuk menyusun sebuah proposal bisnis, dan setiap proposal bisnis nanti akan dinilai. Nah, penilaian ini akan menghasilkan bisnis plan atau proposal bisnis mana yang nanti akan mendapat peringkat terbaik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita memiliki tujuan untuk memilih bisnis plan terbaik. Untuk bisa menentukan bisnis plan mana yang paling bagus, kita akan menggunakan 3 buah kriteria. Yang pertama adalah profitability atau prospek keuntungannya di masa mendatang jika bisnis plan itu berjalan dengan baik. Kemudian product uniqueness, dan yang terakhir adalah marketing. Product uniqueness adalah tentang keunikan dari produk yang mereka tawarkan, dan marketing merupakan strategi pemasaran yang ditawarkan dalam rangka memasarkan produk mereka. Jadi profitability adalah A, kemudian product uniqueness adalah B, dan strategi marketing adalah C. Kemudian saya akan menyampaikan pairwise comparison atau perbandingan secara berpasangan dari setiap kriteria tersebut kepada para responden. Ada 154 responden yang ada di kelas itu, dan saya mendapatkan hasil dari perbandingan tersebut dari setiap responden. Nah, setelah kalian mendapatkan skor dari 154 responden di sini atau seluruh responden yang ada di dalam penelitian kalian, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung geomin ya. Caranya sangat sederhana, tinggal sama dengan geomin seperti ini. Kemudian kalian drag jawaban dari responden pertama sampai responden terakhir, tutup kurung, dan kemudian enter. Kalian akan dapatkan nilai geomin dari setiap perbandingan. Ya, seperti ini, tinggal di drag. Ya, kalian dapatkan nilainya untuk setiap perbandingan. Jadi nilai 1,02 ini adalah skor perbandingan antara A versus B. 0,69 itu merupakan hasil dari A dibandingkan C. Dan yang terakhir 0,99 merupakan perbandingan antara kriteria B dengan kriteria C. Nah, ketiga nilai ini kita bawa ke atas, kita pindah ke comparison matrix. Ingat bahwa comparison matrix merupakan matrix sebagai hasil comparison atau sebagai hasil dari pairwise comparison yang sudah kita hitung tadi. Nah, awalnya matrix ini hanya berisi seperti ini. Ya. Saya akan ulangi di sini. Atau di sini saja. Ya. Di comparison matrix selalu kosong seperti ini ya. Perhatikan, di mana diagonal utamanya selalu bernilai 1. Kemudian isi dari comparison matrix ini adalah perbandingan dari kriteria yang kita miliki. Ada 3 kriteria, yaitu A, B, dan C. So, barisnya A, B, dan C, kolomnya juga A, B, dan C. Kita akan isi di sini dulu, yang sel ini ya merupakan nilai A dibandingkan B. Kita lihat berapa nilainya. A dibandingkan B. Kita lihat ke bawah. Ya, A dibandingkan B 1,02. Kemudian tekan enter. Kemudian kita akan bergerak ke A dibandingkan dengan C. Ya, A banding C berapa nilainya? Tinggal tarik ke bawah. Ya, ini A dengan C. Dan yang terakhir adalah B dengan C. Berapa nilainya? Ya, tinggal dicek aja ke bawah. B dengan C. (0,99). Oke, setelah seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengisi sel-sel yang masih kosong atau sel yang berwarna hijau ini atau kuning ya.
Ya, untuk mengisi sel ini ya yang merupakan pertemuan atau perbandingan antara B dengan A, kita harus melihat perbandingan terbaliknya atau kebalikan dari perbandingan B dengan A, yaitu A dengan B. Skornya ada di sini ya. Yang perlu kita lakukan hanya memberi tanda sama dengan, kemudian angka 1 dibagi dengan nilai perbandingan terbaliknya tadi ya. Di sini. Kemudian C dengan A ya. So kita cari kebalikan perbandingan C dengan A, yaitu A banding C. Kita taruh nilainya 1 sama dengan 1 dibagi perbandingan A dengan C ya. Di sini. Dan yang terakhir C dengan B, so kita cari perbandingannya CB yaitu BC. Ya, berarti angka yang ada di sini. Sama dengan 1 dibagi ini. Ya, kemudian kalian hitung ya jumlah dari setiap kolomnya. Mudah sekali, tinggal di sum, kemudian ini ditarik ya, sama dengan sum seperti ini. Enter dan tinggal di drag. Ya, dapatlah kalian comparison matrix. Ini saya hapus biar tidak bingung. Oke, setelah kalian mendapatkan comparison matrix, kita perlu membuat satu matriks lagi, di mana setiap selnya merupakan proporsi dari sel terhadap total barisnya. Ya, caranya mudah, ya sama dengan ini dibagi ini ya, jangan lupa nomor barisnya dikasih $. Ya, kemudian kalian tinggal drag seperti ini dan drag ke kanan. Kemudian untuk vektor priority ini tidak lain dan tidak bukan merupakan nilai rata-rata dari setiap baris ini ya. Caranya juga mudah, sama dengan average. Ini di blok, tutup kurung dan enter. Kemudian kalian drag ke bawah. Pastikan bahwa jumlah dari setiap vektor ini adalah 1, karena semuanya merupakan proporsi dari suatu total sel. Nah, setelah kalian mendapatkan kedua matriks ini dan juga vektor untuk priority-nya, kita bisa mulai menghitung maximum eigenvalue-nya. Maximum eigenvalue merupakan perkalian antara dua vektor, yaitu vektor yang ini, yang hijau, dengan vektor yang orange. Untuk mengalihkan matriks, baik itu dalam bentuk vektor maupun matriks, kita gunakan rumus ini, MMULT, buka kurung, kemudian kita kalikan vektor yang pertama atau vektor baris yang pertama yang warnanya hijau dengan vektor kolom yang warnanya orange ini. Kemudian ditutup kurung, kemudian sebelum tekan enter, pastikan kalian menekan tombol kontrol dan shift secara bersamaan, ditahan dan kemudian tekan enter. Kita akan dapatkan maximum eigenvalue. Ya, kemudian kita akan menghitung CI, yaitu consistency index. Rumusnya adalah maximum eigenvalue dikurangi dengan jumlah kriteria. Ya, kriteria kita ada 3. Kemudian dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Ini rumusnya ya. Kalau kalian ingin lihat, seperti ini rumusnya. L12 adalah maximum eigenvalue-nya, 3 adalah jumlah kriterianya, dan 1 ini rumus ya. Ini jangan diubah-ubah. Jadi memang dikurangkan dengan 1. Kemudian kalian tekan enter, dan kemudian kalian cari RI-nya atau ratio index-nya. Random consistency index-nya di sini. Ya, sudah saya sertakan. Ya, saya taruh di sini aja. Jadi ini sudah rumus ya. Ini hanya bisa digunakan untuk kriteria yang jumlahnya 1 sampai 10. Kita lihat RE di sini 0,58 dapat dari mana? Ini. Ya, jadi 0,58 dapatnya dari sini. Ya, dia mengacu pada jumlah kriteria yang kita miliki di riset kita. Jadi kalau kriteria kalian jumlahnya 4 ya pakai yang 0,9, kalau 5 pakai yang 1,12 dan seterusnya. Ya, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian kita dapatkan juga nilai dari consistency ratio yang merupakan perbandingan antara CI dengan RI.
Ya, tinggal dibagi ini ketemu 1,42%. Jika nilai CR-nya ini kurang dari 10%, maka kalian bisa lanjutkan proses ini ke langkah selanjutnya. Ya, di langkah selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan kuadrat matriks. Oke, yang pertama setelah semuanya kita pastikan nilainya di bawah 10%, kita akan melakukan pengkuadratan matriks. Matriks mana yang dikuadratkan? Matriks yang ini. Ya, comparison matriks yang pertama dikuadratkan. Kalau kalian lihat, ya, ini akan dikuadratkan. Caranya mudah mengkuadratkan matriks. Ya, saya kosongkan dulu ini. Ini adalah pengkuadratan matriks yang pertama. Jadi kalian pastikan dimensi matriksnya adalah 3x3 karena kriteria yang dibandingkan adalah 3. Kemudian kalian blok matriksnya seperti itu, kemudian ketik sama dengan MMULT. Kemudian buka kurung, kalian blok matriks yang pertama yaitu comparison matriksnya, koma, atau di beberapa laptop komputer menggunakan titik koma. Jadi perhatikan tandanya di sana. Kemudian kita juga akan kalikan itu dengan matriks yang sama yaitu comparison matriksnya di sini, tutup kurung, tekan tombol Ctrl Shift, ya. Kemudian tekan enter. Ya, kita akan dapatkan hasil perkalian matriks seperti ini. Kemudian hitung lagi, ya, jumlah kolomnya. Jadi ini di sum, ini di sum, ini di sum, ya, sampai ketemu ini, dan ini semuanya di sum juga ketemu ini, ya. Kemudian kita hitung eigenvektor yang pertama. Eigenvektor yang pertama tidak lain merupakan proporsi dari sel vektor SOC ini, ya. Sum of column SOC. Caranya yang mudah, sama dengan ini dibagi ini. Ya, beri tanda dolar semuanya. Kemudian enter. Dan kemudian drag, dapatlah kalian nilai yang pertama, ya. Eigenvektor yang pertama. Pastikan bahwa ini semua jumlahnya 1. Ya. Tuh. Kalau sudah 1 berarti benar. Oke. Itu cara menghitungnya. Kemudian yang kalian lakukan lagi adalah menghitung atau mendapatkan eigenvektor yang kedua. Caranya dari mana? Matriks yang ini dikuadratkan. Ya, so kita akan melakukan pengkuadratan matriks yang kedua untuk bisa mendapatkan eigenvektor yang kedua. Caranya gampang juga, ya, ini saya hilangkan dulu sama dengan MMULT. Ya, matriks yang terakhir kali kita gunakan dikuadratkan. Ya. Seperti ini, tutup kurung, Ctrl Shift, enter. Ya, kemudian dihitung lagi SOC-nya atau sum of column. Ini merupakan penjumlahan dari baris-baris, ya. Ketemunya di sini. Kemudian kalian dapatkan eigenvektor yang kedua. Nah, setelah kalian mendapatkan eigenvektor yang kedua, kalian kurangkan eigenvektor yang pertama dengan eigenvektor yang kedua. Caranya gampang, tinggal ini dikurangi ini, ya, maka dia akan ketemu di sini. Ya, saya contohkan sama dengan ini dikurangi ini, ya. Ini jangan dibikin persen dulu deh. Oke. Sama dengan eigenvektor yang pertama dikurangi eigenvektor yang kedua. Ya. Perhatikan di sini, ya, nilainya sudah 0. Ya, kalau nilainya sudah 0 seperti ini, maka prosesnya sudah cukup. Sehingga kita bisa menggunakan eigenvektor terakhir yang kita hasilkan sebagai bobot dari kriteria A, B, dan C. A, B, dan C. Ya, jadi kriteria profitability, product uniqueness, dan marketing strategy sudah kita dapatkan, yaitu ini yang merupakan eigenvektor kedua atau terakhir yang kita hasilkan. Nah, tinggal kalian masukkan nilai bobotnya ke pohon kriteria yang sudah kalian buat di proses paling awal ketika kita akan melakukan AP. Ya, kita lihat di sini prospektif profitability-nya punya bobot 29,48%.
ya, kemudian product uniqueness 32,85%, dan terakhir marketing strategi adalah 37,66%, yang merupakan ini ya, merupakan eigenvektor yang terakhir yang kita hasilkan. Ya, dengan kriteria bahwa pengurangan eigenvektor yang pertama dan yang kedua sudah mendekati nilai 0. Kalau misalnya belum 0, kalian ulangi lagi proses yang sama. Kalian lakukan pengkuadratan matriks yang ketiga, kemudian kurangkan vektor yang kedua atau yang terakhir dengan vektor yang terbaru. Ya. Jadi kalau kalian melakukan 3 kali pengkuadratan, kalian punya 3 eigenvektor. Nah, kurangkan eigenvektor yang kedua dengan yang ketiga. Kalau hasilnya sudah mendekati 0, ya seperti ini, maka kalian gunakan eigenvektor yang terakhir sebagai bobot. Kita akan jumpa lagi di video kedua untuk melanjutkan perhitungan analytical hierarchy proses yang sedang kita lakukan. Terima kasih.